Dimana ini merupakan materi terakhir sebelum kita menghadapi ujian tengah semester. Ya, yang dimana kita mempelajari mengenai konversi bilangan, bisa ada binary, oktal, desimal, heksadesimal, kemudian kita menyajikan dalam bentuk bilangan negatif, kemudian misalkan penjumlahan, pengulangan, berdasarkan bilangan komplemen. Kemudian juga menyajikan bilangan atau nomor BCD atau nomor floating. Kemudian juga kita mampu menyelesaikan penjumlahan, pengulangan dalam bentuk berbagai sistem bilangan. Yang pertama kita ketahui itu ada bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Ya, yang dimana kalau kita ketahui bilangan biner adalah didasarkan pada kelipatan 2. Ya, bilangannya itu adalah 0 dan 1. Kita lihat di sini ada bilangan desimal 14, ya, yang dimana ditentukan berapa bilangan binernya. Kalau dari pembagian pada awal 2 dibagi 14, 2 bagi 14 itu kita dapatkan 7. 7 dikali 2, 14, terus hasilnya sama dengan 0. Kemudian 7 dibagi dengan 2, itu adalah 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikurang 7, 7 kurang 6, sisa 1. Kemudian 3. Kemudian 1 dikali 2, 3 kurang 2, sisa 1. Maka kita dapatkan bahwa penulisannya adalah 1100. Ya. Maka kita dapatkan untuk desimal 14, binernya adalah 1100. Perlu Anda ketahui bahwa untuk menandakannya Anda memberikan tanda bawah setelah bilangannya. Ini 14, tanda bawahnya ada 10, kemudian bilangan biner, tanda bawahnya adalah 2. Kemudian kita mengkonversikannya itu bagaimana dari setiap bilang desimal dengan memperhatikan setiap posisi dari bilangan biner. Ya, kalau kita lihat di sini ada 8. Ya, ada 8. Ini ada 9 ya, ada 9 bilangan biner mulai dari B0, B1, B2, B3 sampai B8. Ya, urutannya tuh mulai dari kiri sampai ke kanan. Ya, yang dimana B0 itu adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, sampai 2 pangkat 8 sama dengan 256. Begitu kita pembacaannya. Maka angka 1 kita masukkan ke dalam kotak timbang atau kotak terbesar yang masih lebih kecil dari desimal yang tersisa. Maka kalau kita lihat bahwa untuk mendapatkan nilai 14, tadi kan 1, 1, 1, 0. Ini 0, maka kalau kita lihat 8 tambah 4, 12, 12 tambah 2, jadi 14. Kemudian ada bilangan oktal berdasarkan angka 8, mulai dari 0 sampai 7. Ya, kalau heksadesimal, ya, kalau heksadesimal itu bilangan 16, yang dimana 0 sampai 9, kemudian setelah 9 A, B, C, D, E, dan F. Ya. Cara mengubah bilangan desimal ke oktal dan heksa pada dasarnya itu sama dengan konvensi ke biner. Tetapi perlu menjadi pembagian 8 dan 16. Contohnya itu kalau kita lihat adalah bagaimana mengkonversikan untuk biner ke bentuk desimal. Ya, yang mana kita buat ada contoh 101 dalam bentuk biner, 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ya, ini sama dengan 4 tambah 0 tambah 1, jadi sama dengan 5. Kemudian ada 28, ini adalah bentuk dalam oktal, yang dimana 2 kali pangkat 8 pangkat 1 ditambah 8 kali 8 pangkat 1. Ya, kita terjemahkan ke desimal menjadi 18. Kemudian angka 17. Angka 17 dalam heksadesimal sama dengan 1 kali 16
pangkat 1 ditambah 7 kali 16 pangkat 0 sama dengan 23 desimal. Ya, ini kita menerjemahkan dari biner, oktal, heksa ke desimal. Yang kemudian konversinya itu dari untuk ke oktal atau heksa, ruas bilangan biner ketiga atau keempat, mulai dari kanan, bila banyak bit bukan kelipatan 3 atau 4, maka beberapa angka 0 di sebelah kiri menjadi kelipatan 3 atau 4. Kemudian mengubah semua grup menjadi oktal. Nah, contoh di sini, yang dimana mengubah dari biner ke oktal, yaitu 10110 biner, ya. Kemudian kita bagi atas menjadi 2, ya, untuk oktal. Ini kan yang pertama binarinya berjumlah 5 digit, kemudian kita tambahkan 0 di depannya di sini, ya. Maka kita bisa bagi 2 untuk 3 bit, 010 dan 110, ya. Maka dalam begitu diterjemahkan, maka ini mendapatkan ini 2, ya, ini 2, kemudian ini adalah 6. Jadi 26 untuk oktal. Kemudian untuk heksa dengan biner yang sama, kita tambahkan 000 di depannya 3 kali, kemudian kita pisah menjadi 2, 0001 dipisah 0110, dan ini adalah 1, kemudian 6 menjadi 16 untuk heksa desimal. Kemudian beberapa istilah dalam bilangan biner, yaitu adalah bit itu merupakan digit biner, kemudian ada nimble itu adalah 4 bit, byte adalah 8 bit, kemudian ada namanya MSB itu adalah bit paling signifikan, itu adalah bit paling kiri, bobot terbesar. LSB adalah bit paling tidak signifikan, bit kanan bobot terkecil. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Jadi MSB itu most significant bit, kemudian LSB adalah least significant bit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Kemudian kita mengenal namanya biner code desimal, yang dimana ada satu desimal yang 0 sampai 9 itu setara dengan bobot 4821. Kalau kita konversikan itu, yang dimana bilangan biner desimalnya masih dapat mudah dipahami, ya. Ini pola-polanya untuk biner code desimal 000, ya, 001, 010, 011, 100, ya. Ini ekuivalen terhadap 0000, 0011 sampai dengan 10019. Nah, skema bit yang lain kayak 101, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, dan 1111 tidak digunakan. Kita contoh di sini, ya, ada bilangan desimal 863,98.
Ya, dengan BCD adalah 100 untuk 8, 00110 untuk 6, 0011, 1001 dan 100 untuk 8. Ya, jadi ini adalah untuk BCD-nya. Kemudian ada namanya X3 ya, BCD yang dimana bilangan biner untuk sistem diperoleh dengan menjumlahkan 0011 dari dasarnya BCD. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa contohnya yang 8 ini ya. Yang 6 ini yang dipisah di 8. Kemudian ini 9. Di 3. Kita lihat ya, 3 itu di 0010, 00110, Oke. Oke, seperti ini ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin coba Anda pelajari dulu ya. Ada pertanyaan? Ikadek Andika. Hadir, Pak. Muhammad Surya Sanjiwani. Ya, hadir, Pak. Hafiz Khairan. Hadir, Pak. Ikhlas Yoren. Hadir, Pak. Holil Zahra. Hadir, Pak. Ngadaina. Aryan Putra. Hadir, Pak. Muhammad Rehan Ardiansa. Hadir, Pak. Adimas Aryasena. Hadir, Pak. Nunung Puspasari. Hadir, Pak. Anang Ma'ruf. Hadir, Pak. Naufal Mirza. Abdullah Azam. Hadir, Pak. Billy. Billy hadir, Pak. Muhammad Hilmi. Muhammad Abdillah. Sakit Pak Hilmi, Pak. Hadir, Pak. Sakit. Alhamdulillah, hadir, Pak. Sakit apa Hilmi? Tadi ngabarin diare, demam panas, Pak. Abdillah ya hadir. Mas Sehun. Indra Yulianto. Hadir, Pak. Tauli. Hadir, Pak. Iheskil. Hadir, Pak. Nancy. Hadir, Pak. Taufik. Hadir, Pak. Fadel. Hadir, Pak. Tia. Hadir, Pak.
Rafli. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Oke. Lutfia. Hadir, Pak. Dara Kusumawati. Ainul. Aulia. Aulia Nurul. Hadir, Pak. Amri Naufal. Hadir, Pak. Abdillah Ramadan. Hadir, Pak. Lenggana. Hadir, Pak. Farafi. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Nadifa. Relan. Hadir, Pak. Maulaya. Hadir, Pak. Ilman Yasir. Hadir, Pak. Webi. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Pak, tadi Dara katanya mic-nya Maaf, error. Pak. Dara hadir, Pak. Siapa? Dara, Pak. Ini udah ganti device. Oke. Nadifa Puspita, Pak. Kenapa Nadifa Puspita? Tadi nge-lag, hilang suaranya, Pak. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Adek Andika. Oke, ada lagi? Itu Pak, Nasehun mic-nya error katanya Pak. Ya, sudah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya lanjutkan. Kemudian kita mempelajari mengenai bilangan biner negatif. Ya, yang dimana konsepnya adalah A kurang B itu sama dengan A tambah minus B. Itu kan kalau secara matematik kan ada penandaan minus ya. Tapi biasanya dalam mesin digital bilangan negatif dinyatakan dalam tiga cara atau tiga sistem. Yang pertama kita menggunakan bit masuk, yang dimana untuk most signifikan bitnya sama dengan 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Ya, untuk contohnya kita lihat di sini ada desimal 4 ya, 0 1 0 0 ya, ini adalah bilangan plus. Kemudian 1 0 1 1 0 0 ini adalah bilangan minus. Ini adalah plus 4. Kemudian ada ini minus 4. Ya, begitu juga dengan ini adalah 0 plus ya. Kemudian adalah minus 0. Ya, jadi tidak ada bilangan 0 yang unik ya. Jadi yang membutuhkan waktu yang lama dalam operasi penjumlahan dan pengulangan. Yang kedua kita menggunakan sistem atau basis pelengkap radix ya. Yang dimana ada bilangan x bilangan, xn bilangan. Ada komplemennya dengan rumus ya, di mana XL komplemennya ditambah dengan satu list signifikan digital. Ya, jadi kita tambahkan LSD-nya. Begitu dengan contoh kita lihat sini X 0 1 2 3 sampai 7. Untuk binernya 1 0. Untuk desimalnya 98765. Kemudian untuk X-nya itu adalah F, E, D, C, B, A, 98. Kemudian kalau kita lihat di komplemennya, komplemen desimal ya, komplemen 10 dari 47,83 sama dengan N10 ditambah 1 LSD-nya. Ya, ini sama dengan 52,17. Komplemen biner dari 01011011,101 itu sama dengan N2 ditambah 1 LSD-nya sama dengan 1010010,011. Ya, kemudian dengan kalau komplemennya hexadesimalnya A3 ya adalah sama dengan A3D ya adalah N16 ditambah 1 LSD-nya.
menjadi 5C2 ditambah 1 sama 5C3. Ya. Jadi untuk dua basis ini sistem di atas merupakan pelengkap 2 atau komplement 2. Jadi dasar pengurangan angka negatif dengan dua komplement ya, dianalogikan dengan odometer pada kendaraan bermotor. Misalkan odometer punya 3 digit, maka odometer mereka mengatur hingga 1000 km. Sedangkan mencapai angka 999, selanjutnya odometer akan kembali ke 000, karena ada 3 digit ya. Ya, jadi kalau kita lihat bilangan binar negatif ya 990 itu minus 2, 999 minus 1 kurang 1, kemudian ke 1000 dia jadi 0, kemudian 001 dari 1, kemudian 002. Jadi nanti perputaran dari 3 digit yang diumpamakan dari odometer yang terdapat pada speedometer di kendaraan bermotor. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa dipahami?
Itu tugasnya udah ngumpulin semua belum? Oke, saya belum ada. Kemudian juga bisa kita menggunakan basis yang kecil ya. Jadi dengan sistem pelengkap tetapi tanpa pengulangan satu LSD ya. Jadi kita bagaimana mendapatkan komplement kecil dan komplement kecil dan komplement radix biasa. Nah, kalau kita ada sistemnya ini seperti ini ya, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk basis 2 disebut dengan komplement 1, untuk basis 10 disebut dengan komplement 9, untuk basis 6 disebut dengan komplement 15. Yang dimana kalau kita lihat pada basis 2 ya, plus 7 untuk desimal ke 00000111 untuk biner, yang dimana 8 bit sistem kita fokusnya adalah di most significant bit ya. Kemudian kalau kita lihat di sini pada bin 7 ya, itu merupakan kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi 1111 10000 8 bit pada fokus pada MSB-nya. Mungkin ini bisa Anda lihat bahwa plus, kemudian ini adalah kebalikannya. Ya, kalau kita lihat ini ketika ditandai pada sistem, diperlakukan pada lebar bit tertentu, maka sistem lebih besar. Maka dilakukan langkah-langkah untuk A, untuk bilangan positif, diisi yang paling kiri dengan angka 0. Jika semua bit yang tidak terpakai, kemudian untuk bilangan negatif diisi yang kosong kiri dengan angka 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya sama ini ya, ini untuk satu yang desimal, kita tambahkan angka 000 di depannya. Ya. Kemudian untuk angka minus 5, ya, ini di depannya kita kasih angka 111, 10011. Kita menandakan dia minus dan plus. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjutkan. Kemudian kita lihat ini ada konversi pecahan biner ke biner atau heksa ke desimal ya. Kita lihat di sini ada setiap biner atau heksa di koma bagian kanan, berarti bobot ke peringkatnya negatif ya. Kalau kita sini 0,011 biner, yang dimana 2 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat min 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2 ditambah 1 pangkat 2 min 3 ya, 1 kali 2 pangkat min 3 itu sama dengan 0 ditambah 0,25 ditambah 0,125, hasilnya adalah 0,375. Kemudian kalau kita lihat koma lagi 0,10 untuk heksagonal sama dengan 0 kali 16 pangkat 0 ditambah 1 kali 16 pangkat min 1 ditambah 0 kali 16 pangkat min 2 itu sama dengan 0 ditambah 0,0625 tambah 0 ya, maka 010 itu adalah 0 untuk heksadesimal menjadi 0,0625 dalam bentuk desimal. Kemudian kalau kita mengubah pecahan desimal ke biner, ya di sini ada 0,x untuk desimal sama dengan 0,y untuk biner. Y desimal itu sama dengan 0,x desimal dikalikan 2 pangkat n. Nah, contoh sini ada 0,75 untuk desimal itu sama dengan 0,y biner. Kita lihat sini ada 4 digit yang kita inginkan, yang dimana y desimal sama dengan 0,75 desimal dikalikan 2 pangkat 4. Ya, itu sama dengan 0,75 desimal ditambah 16 desimal. Sama dengan 12. Maka binernya adalah 1100. Ya, karena 0,75 desimal menjadi 0,1100 biner. Kemudian kita bagaimana konversi heksadesimal ke pecahan desimal, ya itu sama aja dengan 0,x desimal, ya. Oke. x desimal sama dengan 0,y heksadesimal. Untuk mendapat desimalnya adalah 0,x desimal dikalikan 16 pangkat n. Ya, yang dimana kita menginginkan bahwa ada contoh 0,75 desimal sama dengan 0,y heksadesimal, kita inginkan 2 digit. Maka y sama dengan 0,75 dikalikan dengan 16 pangkat 2. Itu menjadi 0,75 dikalikan 256. Itu menjadi 192. 192 ke desimalnya adalah C0. Maka 0,75 itu sama dengan 0,C0. Kemudian konversi bilangan pecahan biner ke heksadesimal itu sama dengan bilangan biner ke heksadesimal. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Penjumlahan bilangan biner, ya, penjumlahan langsung. Penjumlahan dua bilangan biner dapat dilakukan sebagai basis desimal atau basis 10 ketika jumlah dari 2 bit lebih dari 01 untuk biner. Bit carry ditambahkan pada MSB berikutnya. Proses ini berlanjut sampai semua bit dijumlahkan. Ya, ini kalau penjumlahan langsung, penambahan bilangan biner menjadi 8 ya. 59 tambah 122. 59 itu adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. 122 adalah 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ya, kita jumlahkan. Itu menjadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, yang dimana ada sebagai carry-nya dari 1, 1, 1, 1, 1 dijumlahkan, maka menjadi seperti ini, menjadi 181. Kita lihat penjumlahannya 1 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0. Karena ada sisa, maka menjadi carry di sini. 1, 0, 0, jadi 1. Ya, kemudian ada satu lagi carry-nya, 1, 1, 1, 0. Kemudian tambahkan 1, 1, 1, 1. Tambah 1, 1, 1, 1. Tambah 1, 0, 1, 0. Kemudian jadi sisa 1, 0, 0, jadi 1. Maka dapat 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian dengan menggunakan reduce to complement ya, yang paling banyak digunakan dalam komputasi, yang dimana 13 dikurang 7. Ya, 13 dikurang 7. Kita menggunakannya dengan menerjemahkan 13 ya 1101, yang minus 7-nya 0, minus 0, 0, 1, 1, 1. Itu menjadi plus 1, 1, 0, 0, 1, itu adalah minus 7. Dijumlahkan itu menjadi 0, 0, 1, 1, 0, 6. Ya, jadi overflow yang 1 dibuang, yang ini menjadi bit penanda positif. Ya, begitu juga dengan 7 dikurang 13. Ya, maka didapatkan adalah 1, 1, 0, 1, 0. Min 6 untuk penanda negatif depannya 1. Kemudian dengan pelengkap satu pengurangan, ya, yang dimana di sini kita mengubah yang min 7 itu kan min 0, 0, 1, 1, 1 menjadi 1, 1, 0, 0, 0, ini min 7. Ya. Yang overflow di sini masih sisa. Kalau kita kurangkan menjadi 0, 0, 1, 0, 1. Ya, yang 1 sini masukkan ke sini. Kemudian lagi dikurangin menjadi 0, 1, 1, 0, 1. Edit. Ya. Maka penandanya menjadi positif. Maka dapat plus 6. Begitu juga dengan ini sampai sama dengan cara yang tadi. Jadi kalau kita membaca dengan bit penanda negatif, 1 dengan bit penanda 1 menjadi negatif, kalau 0 adalah positif. Kemudian dengan penjumlahan BCD, penjumlahan mulai dari LSD sampai berakhir di MSD, ya. Jika jumlahnya melebihi 1, 0, 1, 2 atau 9, 1, 10, termasuk overflow angka dikoreksi menjadi 0, 1, 1, 0, 2. Untuk 6, 1, 10 dan carry-nya adalah 0, 0, 1, 2 ditambahkan ke MSD berikutnya. Ya, kita lihat di sini 056 dan 063 kita jumlahkan. Ya. Kemudian hasil penjumlahannya ini kemudian dikoreksi
kemudian ada carry-nya, lalu maka yang dapatkan adalah 0, 01, 0010, 0101 dengan hasil 125. Begitu dengan pengulangan, dilakukan dengan membuat sistem komplement HCD 10 ya, negatif. Misalkan 10C, jika negatif maka hasilnya harus diintegrasikan kembali. Contoh ya, 0,25 dikurang 13,525. Itu sama dengan 0,25 ditambah dengan 86,48. Itu menjadi 94,73. Ya. Maka hasilnya didapatkan adalah 94,73 dengan bitnya adalah 1001, 0100, 0111, 0011. Ya. Hasil 94,73 dinegasikan dengan metode pelengkap 10 untuk mendapatkan hasil bina yang benar. Jadi kesimpulannya adalah untuk penjumlahan dan pengurangan biner, komplement 2 menunjukkan lengkap yang sederhana. Lengkap 2 belum tentu paling sederhana, ya, dibandingkan yang sederhana ke operasi aritmatika lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau mau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya tutup. Saya akhiri.